Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada ungkapan yang mengatakan orang sakit tidak mengenal waktu. Maka profesi di bidang kesehatan, entah sebagai dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain sebagainya, adalah sebuah pelayanan untuk menyelamatkan orang, adalah sebuah pengabdian untuk menolong orang. Hasrat terdalam mereka adalah mencintai dan menyembuhkan. Hasrat terdalam mereka adalah untuk menyelamatkan banyak orang. Pada jiwa mereka ada kasih yang tidak pernah berkesudahan. Mengapa? Jawabannya adalah sebab orang sakit itu tidak mengenal waktu. Orang bisa sakit kapan saja. Pasien bisa datang kepada tim medis kapan saja. Apalagi jika sakit berat, terlambat 1 detik saja bisa fatal akibatnya. Seperti penyakit, persoalan hidup kita juga bisa menghampiri kita kapan saja. Maka jangan lupa, seperti para medis, Yesus disebut oleh Santo Lukas sebagai Sang Tabib Agung, Sang Dokter Agung kehidupan kita. Ia selalu siap sedia untuk menerima kedatangan kita semua, supaya kita disembuhkan, supaya kita diselamatkan. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, para rasul yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi memberi teladan kepada kita pada waktu yang tidak mudah dalam penganiayaan dan dalam kesulitan hidup. Mereka datang kepada Tuhan melalui doa. Pada akhirnya para rasul menjadi berani untuk menghadapi kesulitan-kesulitan itu, bukan menyerah dan putus asa. Kedatangan Nikodemus menghadap Yesus yang dilakukan secara diam-diam pada malam hari yang kita dengar dalam Injil tadi, menyadarkan kita bahwa Tuhan dapat ditemui setiap saat, bukan hanya siang hari, bukan hanya jam kantor tanda petik. Malam hari yang identik dengan waktu untuk beristirahat, Tuhan pun bisa dijumpai, Tuhan pun bisa ditemui. Seperti Nikodemus, kita pun diajak untuk menghadap Tuhan dalam segala kegelapan hidup kita. Persoalan dalam membina keluarga, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, dan lain sebagainya seringkali membuat hidup kita menjadi gelap. Maka kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Dalam perjumpaan antara Nikodemus dan Yesus, akhirnya Yesus menambahkan hatinya. Kita pun jika mau datang kepadanya, kita pun akan diberi ketabahan hati. Yesus mengajarkan supaya kita mengikuti bimbingan Roh Kudus-Nya, sehingga ungkapan habis gelap, terbitlah terang akan menjadi pengalaman hidup iman kita. Kegelapan hidup tidak membuat kita menjadi patah arang, tetapi mengajak kita untuk berani berjuang. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, sabda Allah yang kita dengar bersama dalam Ekaristi hari ini mengingatkan kita semua, sekaligus memberi peneguhan kepada kita bahwa dalam situasi hidup yang tidak mudah, khususnya saat ini, kita diajak untuk tekun dan setia berdoa. Doa memberi kekuatan dan ketabahan.
Doa mendorong kita untuk setia mengikuti bimbingan Roh Kudus seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dengan demikian, kendati sedang dalam situasi sulit pada saat ini, kita tetap berupaya untuk hidup selaras dengan martabat kita sebagai orang yang dilahirkan kembali melalui sakramen baptis. Hidup dalam martabat kita sebagai putra-putri Allah yang mewartakan pesan kehidupan, pesan Paskah kepada siapa saja. Kendati dalam situasi sulit saat ini, kita dimampukan oleh Tuhan menjadi pelopor sukacita Paskah, berbagi rahmat kebangkitan Kristus dengan saling menolong, saling meneguhkan, sehingga kita semua tidak putus harapan. Namun kita bangkit bersama membangun kehidupan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih bahagia, kehidupan yang lebih sejahtera. Semoga kita semua tetap bertekun dalam doa, tetap setia mengikuti bimbingan Roh Kudus, sehingga dalam situasi saat ini kita selalu punya pengharapan semua akan baik adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.